semuanya sudah begitu semangat, kita mau sama-sama mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita menaikkan Mari Sekolah Minggu. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi Cici dan Cici Lili, adik-adik semua. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, namun dia tidak mati begitu saja. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Setelah bangkit lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kita mau menyanyikan pujian betapa hebatnya Tuhan kita. Hompila, hompimpa. Tidak ditinggalkan sendirian, namun Tuhan menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus yang turun pada hari yang kita peringati bersama, yaitu hari Pentakosta. Nah adik-adik, karena Roh Kudus telah dicurahkan, kita mau membuka hati kita mau menerima Roh Tuhan untuk mengurapi hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lemah.
menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu tidak menjadi sia-sia Tuhan. Dan Tuhan yang mampukan setiap kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu online. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik baik-baik aja ya di rumah. Walaupun kita masih ibadah online, kita harus tetap semangat untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan satu tokoh Alkitab yang dimana dia mengalami cobaan yang begitu berat, namun dia tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Sebelum kita lanjut mendengarkan kisahnya, kita mau menyaksikan videonya dulu ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Di tanah Uz ada seorang yang saleh, jujur, dan taat pada Allah. Ia adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia punya rumah yang sangat besar dan ternak yang dimilikinya sangat banyak. Ia sangat diberkati oleh Tuhan. Suatu hari, iblis tidak suka dengan kesalehan Ayub dan berpikir bahwa kesalehan Ayub dikarenakan Tuhan Allah yang sudah memberkati Ayub secara luar biasa. Sehingga Ayub sangat salah dan taat pada Tuhan Allah. Iblis meminta izin untuk mencobai kesalehan Ayub, dan Tuhan mengizinkan hal itu. Iblis pun mulai beraksi untuk mencobai Ayub. Suatu hari, datanglah seorang hamba Ayub dan berkata, "Tuhan, baru saja banyak sekali pencuri datang dan menyerang para penjaga ternak milik Tuhan, dan mencuri semua ternak Tuhan tanpa tersisa. Hanya aku saja hambamu yang tersisa." Kemudian datang seorang hamba lagi yang berkata, "Tuhan, tiba-tiba datang angin kencang dari padang belantara dan menghancurkan rumah tempat anak-anak Tuhan mengadakan pesta. Dan semua anak-anak Tuhan tidak ada yang selamat. Semuanya meninggal." Ayub pun merasa sangat sedih karena hal itu. Namun, setelah hal itu, Ayub bersujud berdoa dan menyembah kepada Tuhan Allah, serta berkata, "Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Namun, istri Ayub mulai mengutuki Ayub karena masih percaya dan menyembah Tuhan Allah dalam keadaan sulit yang mereka alami. Setelah itu, Tuhan Allah mengizinkan untuk iblis mencobai Ayub kembali dengan memberikan barah di seluruh tubuh Ayub, sampai Ayub mengambil pecahan kaca untuk mengaruk luka barak di tubuhnya. Karena Ayub sudah tidak tahan lagi dengan gatal dan perihnya karena barah itu. Istri Ayub kembali berbicara kepada Ayub untuk mengutuki Tuhan Allah. Namun Ayub tetap teguh dan percaya pada penyertaan Tuhan Allah. Karena hal itu, istri Ayub pun pergi meninggalkannya seorang diri. Bahkan, sahabat-sahabat Ayub pun juga mengolok-olok Ayub. Dalam keadaan itu, Ayub tetap mau percaya setia kepada Tuhan Allah. Ayub yakin bahwa Tuhan Allah akan memulihkan keadaannya. Ayub selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Suatu hari, Tuhan Allah menjawab setiap doa-doa Ayub. Tuhan Allah memberikan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Ia memiliki domba, unta, lembu, keledai yang sangat banyak jumlahnya melebihi yang ia miliki sebelumnya. Ayub juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan karena Allah mengasihi Ayub dan karena ketekunan dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah memulihkan keadaan Ayub menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kita mau belajar ya adik-adik dari kisahnya Ayub. Nah, di sini Ayub itu tetap teguh dan tetap percaya.
dimulai dari cobaan yang dia alami itu. Hartanya diambil, anak-anaknya meninggal, sahabat-sahabatnya itu menuduh Ayub berbuat dosa sehingga Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat. Istrinya meninggalkan dia, malah menyuruh dia menyangkal Tuhan, bahkan dia mendapatkan luka-luka di seluruh tubuhnya. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub itu tetap datang kepada Tuhan, tetap bersyukur dan berharap. Mungkin kita sebagai manusia jika menerima cobaan yang seperti Ayub itu tidak akan kuat ya adik-adik. Tapi kita boleh diingatkan lagi dari kisahnya Ayub. Apa yang Ayub alami itu sangat berat, tapi dia tetap bersyukur, percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu ya adik-adik, di dalam Alkitab juga dicatat, sebab rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh harapan di kemudian hari. Setelah Ayub juga setelah menerima cobaan begitu berat, tetapi dia tetap berharap apa yang Tuhan berikan, yaitu harta yang diberikan Tuhan itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia juga diberikan anak-anak yang sehat, yang kuat. Jadi di sini kita boleh diingatkan lagi adik-adik, walaupun masalah yang kita alami, cobaan yang begitu berat yang kita jalani di kehidupan kita sekarang, kita boleh tetap percaya, tetap datang kepada Tuhan, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, segitu aja firman Tuhan kali ini. Sampai jumpa. Ayat emas minggu ini dari Roma 12 ayat 12. Yuk kita baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 7 Mei, yaitu adik-adik yang mengumpulkan dan jawabannya benar. Ada Nadia dari kelas Tunas dan Jaden dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.